Om Swastiastu. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ibu Gusti Ayu Sugiaryanti. Saya calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Gianyar. Saya dari SD Negeri 5 Singapadu Kaler, yang pada kesempatan kali ini saya bersama rekan saya Ibu Nikomang Novitariani Febrianti. Beliau adalah guru kelas 2 di SD Negeri 5 Singapadu Kaler. Om Swastiastu, Bopi. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi, Bu Gusti. Kabar saya hari ini baik. Baiklah Bu. Pada hari ini kita telah bersepakat bahwa saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Namun sebelumnya saya ingin mengobrol dulu sebentar. Dalam hal ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, atau bisa dibilang pra-supervisi. Dalam hal ini saya ingin berbagi ilmu praktik baik saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya Bu. Saya ingin membicarakan rencana supervisi untuk pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2 yang akan Ibu laksanakan. Baik Bu, saya senang sekali bisa berbagi ilmu dengan Ibu Gusti, dan mudah-mudahan dari kegiatan ini dapat memotivasi saya untuk meningkatkan kembali kompetensi yang ada pada diri saya. Baik Bu, maka dari itu apa tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu lakukan tersebut Bu? Baik, tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep materi bahasa Indonesia, seperti mengingat pengalaman pribadi. Peserta didik dapat menceritakan perasaannya terkait pengalaman pribadi dengan suara yang jelas dan penekanan intonasi. Melalui membaca berulang, peserta didik dapat menyimpulkan perasaan tokoh cerita dan menyampaikan pendapat terhadap cerita dengan mengaitkan pesan pada cerita dengan pengalaman pribadinya yang ada di kelas. Wah, materinya sangat menarik ya Bu ya. Nah, dengan materi tersebut, dengan tujuan pembelajaran tersebut, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan dan Ibu fokuskan pada di observasi ini Bu? Untuk area pengembangan yang ingin saya lakukan, saya ingin mengembangkan pada area keterampilan berbicara. Wah, itu sangat bagus. Dan bagaimana metode pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan metode pembelajaran kooperatif, yaitu gabungan dari diskusi kelompok dan inquiry. Oke, jadi itu sudah terbayang ya. Baiklah, untuk media pembelajaran yang akan Ibu gunakan itu seperti apa? Baik, untuk media yang akan saya gunakan ada berupa video serta gambar berbagai jenis perasaan. Oh iya, itu sudah lebih dari satu jenis ya. Nah, dari semua yang sudah Ibu siapkan, kapan kira-kira Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut pada tanggal 6 Agustus 2024 pada hari Selasa, tepatnya. Oh iya, tepat Selasa. Ya, pada jam pembelajaran ke-1 sampai ke-3. Wah, baik Bu. Jadi untuk hari Selasa, ya, tanggal 6 Agustus 2024 di kelas 2 jam pertama sampai jam ke-3 ya. Saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas. Jadi saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Ibu. Lalu nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan bertemu kembali dan mengadakan percakapan pada pasca observasi ya Bu ya. Baik Bu. Nah, kira-kira nih setelah banyak kita melakukan tanya jawab, dari percakapan yang kita lakukan, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mendapat sedikit gambaran akan kegiatan yang akan saya lakukan terkait media, strategi, dan pembelajaran yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nantinya. Baiklah, kalau Ibu sudah dapat membayangkan, menggambarkan hal tersebut pada kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan,
Jadi sebelum percakapan ini kita akhiri, mungkin Ibu ada pertanyaan atau ada yang ingin Ibu sampaikan, Bu? Saya rasa cukup, Bu. Saya sudah merasa sangat jelas. Oke lah, baiklah, saya ingin Ibu juga bisa memfokuskan pengamatannya ketika diskusi kelompok, Bu ya. Nah, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya yang Ibu sudah bersedia untuk melakukan percakapan pra-observasi ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi pada hari Selasa ya, hari Selasa 6 Agustus 2024 di kelas 2 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia ya, pada jam pelajaran pertama sampai ke-3 ya. Untuk menutup percakapan kita, mari kita akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi Santi Santi.
lagi, Samantha. Nama saya, perasaan saya hari ini. Iya. Beri tepuk Baik, sekarang Ibu akan, halo. Sekarang Ibu akan merefleksikan pembelajaran hari ini. Gimana belajarnya hari ini? Sudah paham semua belajar apa? Susah nggak belajarnya hari ini? Susah, semangat ya semua tetap belajarnya. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, tadi dibuka dengan doa, sekarang kita tutup dengan doa juga. Bapak? Berdiri, berdoa mulai. Nama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih Bu Gusti dan Bu Novi atas waktunya. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching yang dimana Bu Gusti sebagai coach dan Bu Novi sebagai coaching. Ya, nanti untuk selebihnya Bu Novi akan diberikan sejumlah pertanyaan oleh Bu Gusti terkait untuk pengembangan kompetensi Bu Gusti selaku CGP yang akan mempraktekkan tentang dialog pasca observasi. Dimana di pra observasi dan observasinya kan sudah dilakukan. Sekarang kita akan mempraktikkan bagaimana proses menggali refleksi dan tidak lanjut dari praktik yang sudah Bu Novi lakukan yang akan nanti dilakukan oleh Bu Novi. Oke, nah sebelumnya dia akan memberikan beberapa hal pertanyaan kepada Bu Gusti selaku coach dalam praktek hari ini. Nah, Bu Gusti, dari praktek yang akan nanti Ibu lakukan, nah kira-kira kompetensi apa sih yang akan Ibu kembangkan dalam praktek coaching bersama Bu Novi? Hal yang ingin saya kembangkan dari praktek yang saya lakukan dengan Bu Novi ini, saya ingin mengembangkan berbicara, keterampilan berbicaranya, dan sudah sesuai sistematis dalam melakukan langkah-langkahnya sudah sistematis belum. Jadi intinya ingin meningkatkan keterampilan berbicara. Berarti dalam memberikan pertanyaan ini Ya. kepada si coaching nanti. Kira-kira Bu, dari skala penilaian yang Ibu gambarkan dengan angka 1 sampai 10 dari kompetensi awal Ibu yang ingin dikembangkan, ini kira-kira berada di angka berapa? Mungkin keterampilannya saya setelah juga ini kan sudah pasca observasi, dari pra observasi mungkin sudah 6 ya. Sehingga semoga dengan melakukan pasca sekarang bisa lebih meningkat lagi menjadi 7. Oke, jadi ada skala awal di 6 dan ingin meningkatkan ke 7 dari praktik bersama Bu Novi. Oke. Nah, kira-kira Bu, dari skala 7 yang tadi Bu tetapkan, kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilannya Bu ketika Ibu sudah bisa mencapai di angka 7 tersebut? Dari apa yang sudah saya praktekkan, dari belajar dari pra observasi tersebut, jadi melakukan percakapan pasca observasi ini menjadi lebih sistematis. Mungkin yang dulunya saya tidak bertanya skala ya, ataupun kesepakatan terhadap coaching saya, jadi sekarang mungkin nanti saya bisa melakukan itu. Jadi sudah itu yang menjadi lebih lengkap lah, pembicaraannya sini lebih sistematis. Itu yang menjadi tolak ukur saya menjadi ke-7. Jadi yang Bu sampaikan tadi bahwa Ibu itu nanti bisa memberikan pertanyaan secara sistematis, runut, dan bisa menggali apa yang ingin dipelajari. Ya. Baik Ibu, mungkin demikian
baiklah. Adapun tujuan hari ini saya akan lakukan percakapan pasca observasi, di mana di sini kita akan berbincang-bincang. Saya mengajukan pertanyaan terhadap apa yang sudah kita lakukan, Ibu Opik lakukan selama saya melakukan observasi di kelas Ibu Opik seperti itu. Mungkin untuk Bu Opik kira-kira apa yang ingin dipetik atau didapatkan dari proses percakapan kita hari ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan hari ini itu penguatan dari Gusti sendiri tentang pembelajaran yang telah saya laksanakan sebelumnya. Oke, baiklah, dari percakapan observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Opik terkait dengan proses observasi yang sudah dilakukan kemarin. Dengan yang sudah kita lakukan pada pra-observasi, sudah menentukan skala dari yang awalnya 6 yang diharapkan 8 pada saat observasi tersebut. Jadi kita akan melakukan evaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Baiklah, sebelum itu bisa diceritakan kembali area pengembangan yang ingin Ibu laksanakan di kelas. Area yang ingin saya laksanakan di kelas itu budaya positif yang pertama, dan yang kedua pada kegiatan pembelajaran yang menghasilkan diferensiasi produk. Ya, terus dari area pengembangan tersebut menurut Ibu sejauh mana Ibu sudah berhasil di kelas? Ukuran keberhasilan saya di kelas waktu pada saat melaksanakan proses pembelajaran, saya lihat tidak ada siswa lagi yang melakukan pelanggaran, dan murid juga sudah menghasilkan karya sesuai gaya belajarnya masing-masing. Jadi dari melihat ukuran keberhasilan tersebut, kira-kira sudah tercapai belum skala dari 6 ke 8 tersebut? Sudah. Nah, dari berarti sudah berjalan berhasil ya. Sudah. Nah, menurut Ibu apa ada kendala-kendala yang dihadapi saat proses pembelajaran di kelas tersebut? Kita juga sudah mengetahui pasti kita sebagai pendidik itu pernah mengalami beberapa kendala, yang dimana saya pada saat mengajar di kelas itu kendalanya cuman ada beberapa siswa, sepertinya 4 siswa yang masih kurang aktif pada saat mengikuti pembelajaran. Kira-kira mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sepertinya yang saya lihat kenapa bisa anak tersebut tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran itu karena saya membagi kelompoknya terlalu besar dan tidak sesuai bakat minatnya masing-masing. Mungkin selanjutnya saya akan mengelompokkan siswa pada minat dan bakat belajar anak masing-masing. Mungkin mengelompokkan selanjutnya sesuai dengan gaya belajar. Iya, gaya belajar. Baiklah, Bu. Sebelum itu saya izin ingin menyampaikan dari hasil pengamatan saya, boleh? Baiklah, yang pertama dari apa yang sudah Ibu Opik lakukan, sudah Ibu praktekkan di kelas sesuai dengan observasi tersebut. Saya juga di mana di sana Ibu juga dari pengalaman saya, Ibu bisa memberikan waktu lebih banyak saat diskusi kelompok dan saat anak melakukan presentasi tersebut, Ibu bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa dari hasil presentasi tersebut. Ini nanti coba saya akan tingkatkan lagi apa yang harus dilaksanakan pada saya mungkin pada saat minggu depan pada pembelajaran berikutnya. Baiklah, mudah-mudahan
terrealisasikan dan proses pembelajaran lebih baik lagi dibanding dengan kemarin ya Bu ya. Jadi untuk rencana kedepannya, jadi sesuai yang sudah Ibu bilang tadi akan Ibu praktekkan minggu depan, gitu Bu ya. Dari apa kira-kira dukungan seperti apa yang ingin dukungan seperti apa sehingga tujuan dari yang tadi Ibu capai tersebut bisa terrealisasikan. Dukungan yang saya harapkan ya terutama pada guru lain dan siswa juga pastinya, dan didukung dengan kesepakatan kelas di kelas, dan juga diskusi bersama dengan kelompok yang gaya belajarnya berbeda dan sumber belajarnya. Ya, baik Bu Ovi. Semoga bisa membuat rencana perbaikan pembelajaran tersebut berdasarkan dari hasil pengalaman saya. Nah, dari apa yang sudah saya sampaikan tersebut, apa Ibu sepakat dan sependapat dengan apa yang sudah saya berikan? Sepakat. Jadi saya harap pembelajaran selanjutnya dapat menjadi lebih efektif dan saya tunggu cerita selanjutnya dengan menerapkan rencana yang Ibu lakukan dan semoga berhasil. Jadi dari apa yang sudah kita bicarakan mungkin ada yang ingin Ibu sampaikan seperti itu dari apa yang sudah kita bahas. Hari ini cukup, tidak ada. Ya, sama-sama Bu. Jadi terima kasih Bu sudah meluangkan waktu. Jadi tetap semangat dan saya akhiri percakapan kita dengan Rama Santi. Oh, Santi. Oke, baik Bu Gusti, terima kasih atas praktiknya bersama Bu Novi tadi untuk mempraktikkan dialog antar pasca ya. Jadi sebelum itu mungkin yang bertanya beberapa hal kepada Novi untuk mengonfirmasi juga apa yang sudah dipraktikkan tadi. Kira-kira Bu Gusti sendiri gimana nih untuk menilai perform yang sudah Ibu lakukan? Apakah sudah mencapai target? Saya rasa sudah mencapai target ke-7. Mungkin lebih ekspektasi ya dari pertanyaannya sudah lebih sistematis dari percakapan sebelumnya. Jadi sudah ada peningkatan yang sudah tercapai, apa yang ingin dicapai dari skala tujuh tersebut. Nah, kira-kira Bu dari praktek tadi apa nih hal baik yang sudah terjadi pada kasus saya? Hal baik yaitu terampil dalam mendengarkan apa yang sudah disampaikan oleh coachi dan mampu memberikan pertanyaan yang bisa lebih memperdalam lagi apa yang dirasa oleh coachi. Jadi sehingga tidak seformal itu, rasanya suasananya lebih santai lah. Jadi yang hal baik tadi bahwa percakapan tadi sudah mengalir ya, mengalir dengan sewajarnya, kemudian ada suasana yang rileks juga sehingga apa yang menjadi topik itu bisa mengalir. Nah itu hal yang baik Bu Gusti. Nah sekarang hal yang perlu ditingkatkan lagi Bu, kira-kira apa nih yang perlu Bu Gusti tingkatkan dari praktek tadi? Mungkin dari karena ini kegiatan saya yang baru ya, jadi keterampilan dalam membuat pertanyaan mungkin lebih ditingkatkan seperti itu sehingga bisa lebih baik lagi dalam menggali informasi dari coachi. Oke, jadi yang menurut Bu Gusti perlu ditingkatkan itu adalah keterampilan ketika memberikan pertanyaan yang lebih berbobot sehingga dapat menggali lagi lebih dalam lagi apa yang menjadi potensi si coachi Bu Gusti sehingga nanti kedepannya bisa lebih meningkatkan kompetensi si coachi. Bu Gusti boleh dia menyampaikan hasil observasi dia lagi pasti baik dari beberapa hal yang dia amati dari sesuai dengan instrumen yang ada di sini. Jadi ada beberapa hal yang teramati untuk di kegiatan pasca. Dimana untuk di kegiatan pasca, jadi di awal Bu Gusti sudah menstabilkan suasana, jadi suasananya sudah dibuat
lebih nyaman lah menanyakan kabar gitu. Kemudian juga meminta izin ketika ingin menyampaikan tujuan, juga sudah menyampaikan tujuan apa yang ingin diperoleh atau tujuan dari percakapan yang dilakukan, sudah juga mengkonfirmasi tujuan dari kunci apa yang ingin didapatkan dari dialog percakapan itu sudah teramati dan sudah ditampilkan. Kemudian dari percakapan sudah terjadi dua arah, jadi di mana kunci diberikan kesempatan untuk menggali potensinya, kemudian juga sudah terlihat kita mencatat kata kunci yang mungkin yang perlu dicatat dari proses apa yang disampaikan oleh kunci. Kemudian tadi juga sudah menyampaikan hasil observasi yang dilakukan sebelumnya. Pertama tentunya dengan meminta izin dulu, dan di akhir setelah meminta izin juga memberikan tanggapan, artinya memberikan sanggahan mungkin, ataupun apakah kunci menerima sependapat dengan pendapat saya seperti itu. Sehingga kadang ada kan orang yang tidak suka dikritik kan seperti itu. Kadang memang mungkin kuncinya menyadari memang ini kurang saya, jadi sudah sependapat dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian juga sudah memberikan kesempatan kunci untuk menyampaikan apa yang menjadi rencananya ke depan, seperti apa untuk peningkatan kunci. Nah mungkin yang perlu menjadi catatan yang satu Bu, yang perlu mungkin nanti ditambah lagi untuk praktek itu mungkin di akhir itu mungkin dikonfirmasi atau diberikan kesempatan si kunci untuk menyimpulkan apa yang didapat. Nah, biasanya kan tadi dia ingin mendapatkan ini dari praktek, jadi kan tadi dia menyampaikan si kuncinya. Mungkin di akhir nanti disampaikan, Bu Novi, kira-kira apa yang didapat dari proses hari ini, apakah tercapai, apakah tujuan yang ingin Bu Novi capai di awal itu sudah tercapai dari tujuan yang konfirmasi lagi. Oh benar kok, saya setelah berbicara dengan kunci saya itu dapat apa yang saya inginkan gitu, itu konfirmasi juga, dan disimpulkan juga dari kuncinya langsung disimpulkan. Jadi saya mendapatkan ini gitu. Itu aja sih catatan dari Tia untuk praktik hari ini. Nah, apakah Ibu sependapat dengan apa yang saya sampaikan? Ya, saya sependapat. Jadi dengan ya ketika kunci bilang cukup, itu saya harus gali lagi apa sih lagi dikonfirmasi lebih agar dikuatkan lagi sih. Jadi pertanyaannya mungkin lebih dipastikan lagi. Kadang ada juga kunci yang introvert gitu kan, ada yang jawabnya singkat gitu. Bagaimana caranya kita menggali lebih begini? Ini kan Bu Novinya kita mau yang biasa mengalir kan. Kalau kita dapat nanti kunci yang memang tidak banyak omong, itu yang lebih sulit sebenarnya kita mengalir terus. Oke, Bu Gusti. Nah jadi dari proses yang sudah Bu Gusti lakukan tadi kan tentunya Bu Gusti ingin meningkatkan potensi sebagai coach. Jadi kira-kira apa nih yang akan Bu Gusti lakukan terkait rencana yang ingin Bu Gusti lakukan untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi yang ingin Bu kembangkan tadi? Jadi saya akan sesuai dengan apa yang ingin saya kembangkan keterampilan berbicara. Jadi saya akan lebih aktif memperbanyak lagi ilmu saya dengan mencari referensi-referensi yang terpercaya dalam membuat pertanyaan yang berbobot, bagaimana penyampaian yang lebih menggali lagi kunci. Jadi intinya nanti akan mencari referensi lain untuk melatih keterampilan dalam membuat pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira apa yang menjadi ukuran keberhasilannya Bu nanti ketika Ibu sudah bisa merealisasikan rencana yang sudah tadi Ibu sampaikan? Ukuran keberhasilannya itu seperti apa? Ukuran keberhasilannya tersebut di mana saya tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching, dan konsentrasi penuh tertuju pada kunci. Terus dari apa yang sudah, jadi seperti yang Ibu bilang, saya akan memakai kekurangan tersebut sehingga ketika saya melakukan kunci berikutnya, jadi hal tersebut bisa saya penuhi lagi seperti itu. Berarti intinya akan meningkatkan apa yang ditingkatkan dan meningkatkan fokus dan juga ya.
konselor berbicara kalau seperti ini bagaimana. Itu sih baru saya untuk sedetail kegiatannya sih belum ya dari Pak Dewonya, cuma kemarin ketemu dibilang nanti Oktober ikut sama saya di tim jadi konselor ini. Oh mungkin Pak, mungkin itu yang menjadi gini saya, karena kan kalau ini nggak, kalau bukan sebagai konselor kan nggak mungkin ya nggak bisa dipilih ya. Jadi seperti itu sih untuk kegiatannya, keterampilannya yang itu bisa dilaksanakan dengan cepat. Jadi intinya nanti akan segera bisa dan nah dukungan apa saja nih yang ibu butuhkan untuk bisa memperlancar kegiatan? Kalau dukungan sih pastinya moral, spirit, Dari moralnya ya, dan kolaborasi dari rekan sejawat, atasan saya, warga sekolah semuanya yang mampu biar berjalan dengan baik lah semuanya. Oke, jadi dukungan yang dibutuhkan tuh orang terdekat seperti di sekolah dulu ya, di sekolah, bukan guru, mungkin nanti ada kesempatan bisa melakukan, bukan hanya guru aja, sebenarnya kita bisa kok menguji siswa, siswanya punya potensi dia lagi. Tapi itu kan restitusi kan itu. Nah, kalau restitusi itu dia membuat kesalahan, dia itu membuat pelanggaran dari kesepakatan kelas. Itu restitusi dia. Jadi kita menstabilkan siswa itu bisa kembali ke jalurnya. Kalau ini di coaching itu enggak, kita mengembangkan kompetensinya. Misalnya siswa itu punya kompetensi apa misalnya tidak dia sadari, itu bisa kita raih dengan coaching. Mungkin tidak sedetail ini ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita skip. Jadi tidak terlalu rinci kita kasih pertanyaan itu, tergantung situasi. Oke, Bu Gusti, kira-kira dari proses hari ini apa yang dapat Bu Gusti simpulkan? Yang saya dapat simpulkan, jadi dalam memberikan jika ingin menggali coaching kita lebih dalam itu kita harus menyiapkan ya pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bisa sesuai lah dengan kunci kita agar pembicaraan bisa menjadi lebih mengalir seperti itu. Jadi intinya ibu dapatkan itu bagaimana caranya untuk bisa membuat pertanyaan agar bisa membuat percakapan itu lebih mengalir sehingga kunci itu bisa menggali apa yang potensinya, keluar ide-idenya. Oke, Bu Gusti, terima kasih. Mungkin itu aja sih pertanyaan yang kita sampaikan. Semoga harapannya nanti apa yang menjadi rencana Bu Gusti tadi untuk meningkatkan kompetensi coaching itu bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Dan tentunya dukungan yang ibu perlukan tadi tentunya harus dikolaborasikan dan dikomunikasikan agar semua rencana itu bisa terlaksana. Oke, terima kasih juga Bu Novi sudah bersedia menjadi rekan Bu Gusti untuk melakukan dialog partisipasi dan seluruh rangkaian dari pra observasi dan kalau ada Bu Novi juga nanti jadinya proses belajar dari Bu Gusti tidak komplit ya. Oke, mungkin itu sih yang sampaikan dari Bu Gusti sendiri. Saya juga sangat-sangat terima kasih baik kepada Bu Feni dan juga Bu Novi yang sudah memberikan saya pengalaman. Nah, restitusi itu dia membuat kesalahan, dia itu membuat pelanggaran dari kesepakatan kelas. Itu restitusi dia. Jadi kita menstabilkan siswa itu bisa kembali ke jalurnya. Kalau ini di coaching itu enggak, kita mengembangkan kompetensinya. Misalnya siswa itu punya kompetensi apa misalnya tidak dia sadari, itu bisa kita raih dengan mungkin tidak sedetail ini ya. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita skip. Jadi tidak terlalu rinci kita kasih pertanyaan itu, tergantung situasi. Oke, Bu Gusti, kira-kira dari proses hari ini apa yang dapat Bu Gusti simpulkan? Yang saya dapat simpulkan, jadi dalam
sesuai lah dengan kunci kita agar pembicaraan bisa menjadi lebih mengalir seperti itu. Jadi intinya ibu dapatkan itu bagaimana caranya untuk bisa membuat pertanyaan agar bisa membuat percakapan itu lebih mengalir sehingga kunci itu bisa menggali apa yang Ya. potensinya, Ya, betul. keluar ide-idenya. Ya, betul. Oke, Bu Gusti, terima kasih. Mungkin itu aja sih pertanyaan yang kita sampaikan. Semoga harapannya nanti apa yang menjadi rencana Bu Gusti tadi untuk meningkatkan kompetensi kunci itu bisa terlaksana sesuai dengan rencana. Dan tentunya dukungan yang Ibu perlukan tadi tentunya harus dikolaborasikan dan dikomunikasikan agar semua rencana itu bisa terlaksana. Oke, terima kasih juga Bu Novi sudah bersedia menjadi rekan Bu Gusti untuk melakukan dialog partisipasi dan seluruh rangkaian dari pra-partisipasi dan kalau ada Bu Novi juga nanti jadinya buat pelajaran dari Bu Gusti tidak mungkin ya. Oke, itu aja sih yang sampaikan dari Bu Gusti sendiri. Saya juga sangat-sangat berterima kasih baik kepada Bu Feni dan juga Bu Novi yang sudah memberikan saya pengalaman belajar, bimbingan dari Bu Feni dan kolaborasi dari Bu Novi yang bisa membuat kesempatan belajar saya menjadi lebih lengkap, tidak hanya teori tapi praktek juga agar bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Terima kasih banyak. Dan saya sangat